Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 12 yang beranggotakan Bagus Wijaya Suryahadi, Jailani, Kika Rizkia Sukmawati, Umayyah Suwandi. Baik, dilanjut saja untuk mengefisienkan waktu. Yang pertama, kami akan membahas tentang pembakuan bahasa. Pengertian bahasa baku. Bahasa baku adalah satu variasi bahasa dari sekian banyak variasi bahasa yang diangkat dan disepakati sebagai ragam bahasa yang dijadikan tolak ukur dalam bahasa yang baik dan benar dalam berkomunikasi yang bersifat resmi, baik secara lisan maupun tulisan. Pengertian tersebut kami ambil dan kami kutip melalui salah satu ahli, yaitu Cair dan Agustina tahun 2010. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi bahasa baku. Selain fungsi penggunaannya untuk situasi-situasi resmi, ragam bahasa baku menurut Gavin dan Mathiot pada tahun 1956 pada 785 sampai 787 juga mempunyai fungsi yang lain yang bersifat sosial politik. Yang pertama yaitu fungsi pemersatu. Nah, fungsi pemersatu ini adalah kesanggupan bahasa baku untuk menghilangkan perbedaan varisai dalam masyarakat dan membuat terciptanya kesatuan masyarakat tutur dalam bentuk minimal, memperkecil adanya perbedaan variasi dialektal dan menyatukan masyarakat tutur yang berbeda dialeknya. Fungsi yang kedua adalah fungsi pemisah. Fungsi pemisah ini adalah bahwa ragam bahasa baku itu dapat memisahkan atau membedakan penggunaan ragam bahasa tersebut untuk situasi yang formal dan yang tidak formal. Yang ketiga adalah fungsi harga diri. Fungsi harga diri ini bahwa pemakai ragam bahasa baku itu memiliki perasaan harga diri yang lebih tinggi daripada yang tidak dapat menggunakannya. Sebab ragam bahasa baku biasanya tidak dapat dipelajari dari lingkungan keluarga atau lingkungan hidup sehari-hari. Yang keempat, fungsi kerangka acuan. Nah, fungsi kerangka acuan ini adalah bahwa ragam bahasa baku itu akan dijadikan tolak ukur untuk norma pemakaian bahasa yang baik dan benar secara umum. Selanjutnya ada pemilihan ragam bahasa baku. Selanjutnya ada pemilihan ragam bahasa baku. Nah, dari sekian banyak bahasa atau variasi suatu bahasa, dalam hal ini Meliono tahun 1975 dari 2 mengatakan, pada umumnya yang layak dianggap bahasa baku ialah ujaran dan tulisan yang dipakai oleh golongan masyarakat yang paling luas pengaruhnya dan yang paling besar kewibawaannya, termasuk di dalamnya ada para pejabat, para guru, warga media massa, alim ulama, dan cendekiawan. Ada 5 dasar atau kriteria yang dapat digunakan untuk menentukan atau memilih sebuah ragam menjadi ragam bahasa baku menurut Barja tahun 1975. Dasar atau kriteria itu sendiri antara lain, yang pertama ada dasar otoritas, yaitu penentuan baku atau tidak baku berdasar pada kewenangan orang yang dianggap ahli pada kewenangan buku, tata bahasa ataupun kamus. Yang kedua ada dasar bahasa penulis-penulis terkenal, seperti dikatakan Aisyabana dalam Robin 1971 bahwa bahasa dari para penulis terkenal sebaiknya digunakan untuk menjadi patokan yang lebih baik. Yang ketiga ada dasar demokrasi. Untuk menentukan bentuk bahasa yang benar dan tidak benar, baku dan tidak baku, tentunya kita harus menggunakan data statistik. Setiap bentuk satuan bahasa harus diselidiki, dicatat, lalu dihitung frekuensi penggunaannya. Yang keempat ada dasar logika. Dalam penentuan bahasa baku dan tidak baku digunakan pemikiran logika.
bahasanya bisa diterima akal atau tidak. Nah, untuk yang terakhir ada dasar bahasa orang-orang yang terkemuka dalam masyarakat. Nah, sedasar dengan konsep Meliono tahun 1975 dari 2 di atas, maksudnya penentuan baku dan tidaknya suatu bentuk bahasa didasarkan pada orang-orang terkemuka seperti pemimpin, wartawan, guru, dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jelani. Di sini saya mau melanjutkan pembahasan dari saudari Kika Rizkia. Oke, ada 5 dasar atau kriteria pemilihan peragam bahasa baku. Yang pertama, dasar otoritas. Dasar otoritas yaitu penentuan baku atau tidak baku berdasar pada kewenangan orang yang dianggap ahli pada kewenangan buku tata bahasa atau kamus. Yang kedua, dasar bahasa penulis-penulis terkenal, yaitu seperti dikatakan Alice Bahbana dalam Robin 1971, bahwa bahasa dari para penulis terkenal sebaiknya digunakan untuk menjadi patokan bahasa yang baik. Yang ketiga, dasar demokrasi. Untuk menentukan bentuk bahasa yang benar dan tidak benar, baku dan tidak baku, tentunya kita harus menggunakan data statik. Setiap bentuk satuan bahasa harus diselidiki, dicatat, lalu dihitung frekuensi penggunaannya. Yang keempat, dasar logika. Dalam penentuan baku dan tidak baku digunakan pemikiran logika, bisa diterima akal atau tidak. Lalu yang kelima, dasar bahasa orang-orang yang terkemuka dalam masyarakat, yaitu sejalan dengan konsep Meliono 1975 di atas. Maksudnya penentuan baku atau tidaknya suatu bentuk bahasa didasarkan pada bahasa ya orang-orang terkemuka seperti pemimpin, wartawan, guru, dan sebagainya. Slide selanjutnya, usaha pembakuan bahasa ada 7 sebagai salah satu usaha pembinaan dan pengembangan bahasa dan tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dari berbagai sarana, antara lain yang pertama, pendidikan. Kiranya jalur pendidikan formal merupakan salah satu sarana yang paling tepat untuk menghidupkan eksistensi bahasa baku. Pendidikan sebagai situasi formal bukan hanya membutuhkan penggunaan bahasa baku, tetapi juga merupakan tempat untuk menyebarluaskan pengembangan dan penyebarluasan bahasa baku. Yang kedua, industri buku. Tiadanya industri buku berarti juga menghambat pengembangan dan penyebaran bahasa baku, sebab melalui bukulah ragam bahasa buku atau tulis dapat ditampilkan. Yang ketiga, perpustakaan. Adanya perpustakaan dengan jumlah buku yang tersedia cukup banyak akan mempercepat proses pembakuan bahasa. Yang keempat, administrasi negara, yaitu kelangsungan eksistensi bahasa baku dapat terjamin dengan adanya administrasi negara yang rapih, tertib, dan teratur. Yang kelima, media massa. Surat kabar dan majalah merupakan sarana bacaan yang paling banyak mendekati masyarakat. Yang keenam, tenaga. Pembakuan bahasa juga memerlukan tenaga-tenaga terlatih dan terdidik dalam bidang kebahasaan. Lalu yang ketujuh, penelitian. Tanpa adanya penelitian yang terus-menerus di bidang kebahasaan atau tentunya harus dilakukan secara profesional, usaha pengembangan dan pembakuan bahasa tidak akan mencapai kemajuan. Oke, cukup sekian yang saya jelaskan. Terima kasih. Di sini ada materi tentang bahasa Indonesia baku. Ragam bahasa Indonesia dijadikan ragam baku agar ragam tersebut memiliki ciri kemantapan dan dinamis.
ciri kecerdikian, dan memiliki ciri kerasionalan serta tataran tingkat bahasa, yaitu ada fonologi, morfologi, sintaksis, leksikon, dan semantik harus dilakukan selama bahasa itu digunakan. Dimulai dengan menetapkan ejaan Van Ophuijsen tahun 1901. Dilanjut dengan perbaikan ejaan Suwandi atau ejaan Republik pada tahun 1947. Lalu diteruskan dengan penyempurnaan ejaan Bahasa Indonesia tahun 1972 dan revisinya pada tahun 1988. Berlaku untuk bahasa Malaysia, bahasa Melayu, dan Brunei Darussalam. Pembakuan bahasa Indonesia dalam bidang kosakata dan versitilahan juga telah lama dilakukan. Kebakuan unsur leksikal dapat dilihat dari ejaannya, lafalnya, bentuknya, dan sumber pengambilannya. Halim 1980 menyatakan perlu dibedakan ragam baku lisan dan ragam baku tulis. Lalu perlu dibedakan adanya ragam baku lisan nasional dan ragam baku lisan daerah. Sedangkan ragam baku tulis yang ada hanya ragam baku nasional. Ragam baku tulis daerah tidak ada. Sebab pembukaan ragam buku tulis lebih mudah secara keseluruhan kedudukan ragam-ragam bahasa Indonesia dapat dilihat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.